Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Jejak Operator Sekolah. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita masuk di aplikasi Dapodik 2026. Silakan disimak videonya. Pertama, silakan Bapak Ibu teman-teman OPS download aplikasi Dapodik yang ada di web Dapodikdasmen. Kemudian setelah Bapak Ibu OPS menginstalnya, kita langsung saja, kebetulan saya sudah menginstalnya. Seperti ini tampilan Dapodik 2026. Tampilannya sudah sedikit berbeda dari Dapodik 2025. Setelah kita registrasi, kemudian silakan kita masuk. Seperti ini dashboard menu utama ketika kita masuk di Dapodik 2026. Kan kita pilih. Jika kita tidak ingin masuk, hanya sekedar melihat, silakan kembali ke halaman login. Sekarang kita masuk ke Dapodik, klik pilih. Kemudian di sini sudah muncul dashboard Dapodik 2026 versi 2026D. Di dashboard ini kita bisa melihat informasi-informasi mengenai perubahan web-web penting yang ada di Dapodikdasmen. Nah, di sini terdapat perubahan-perubahan web dari web-web sebelumnya. Di sini kita bisa melihat seperti manajemen sekolah, kemudian individu GTK, BOS online, verbal SP, verbal PTK, verbal PD, dan keaktifan NUPTK. Kemudian sekarang kita langsung saja masuk ke menu sekolah. Di dalam menu sekolah ini sudah terlihat beberapa perbedaan dari Dapodik 2025 yang lalu, di mana di Dapodik 2025 semua data rinci sekolah itu muncul dalam satu data periodik. Di sini masuk dalam data periodik terdiri dari data penyelenggaraan sekolah, listrik, internet, sanitasi. Nah, itu terangkum dalam satu layar. Di 2026 ini data rinci sekolah itu sudah dipisah-pisah, yaitu data periodik terdiri dari waktu penyelenggaraan, bersedia menerima BOS, sertifikat ISO, kemudian pindah ke tab listrik. Nah, di tab listrik ini silakan Bapak Ibu teman-teman OPS yang baru menambahkan daya listrik atau sumber listrik, yaitu dengan cara klik tambah yang ada ikon plusnya. Kemudian silakan pilih listrik, misal kita pilih sumber PLN. Nah, di dalam sumber PLN ini kita masukkan daya listrik sesuai dengan bukti bayar yang ada di sekolah. Kemudian kontinuitas listrik. Di sini kita memilih kontinu 24 jam karena jika di daerah teman-teman OPS Bapak Ibu ada listrik yang hidupnya bergilir, silahkan di sini boleh dipilih salah satu. Kemudian silahkan pilih ID pelanggan listrik, yaitu ID yang kita gunakan untuk membayar tagihan listrik. Kemudian di sini nomor meter, silahkan kembali mengisi nomor ID pelanggan tadi. Kemudian jenis meteran, silakan Bapak Ibu teman-teman OPS memilih salah satu di jenis meteran. Kemudian status sambungan. Di sini ada yang statusnya menumpang di tempat lain, misal di kantor sebelah atau di rumah sebelah. Itu silahkan pilih menumpang. Tapi kalau misalnya sekolah Bapak Ibu itu menggunakan meteran sendiri, silahkan pilih mandiri. Kemudian
menjadi listrik utama, silahkan pilih iya utama. Jika bukan, silahkan pilih yang tidak, kemudian silahkan disimpan. Sudah. Jika sudah kita simpan, maka akan muncul data kita seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian silakan masuk ke menu internet. Di sini juga sama, kita tambahkan. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Internet speed test, pastikan Anda terhubung ke internet sebelum melakukan pengujian kecepatan koneksi. Nah, untuk sekarang di menu internet ini sudah muncul koneksi internet. Silakan kita pilih yang misal wireless, kemudian jenis broadband atau di dedicated. Kemudian provider, silakan menggunakan provider. Kita menggunakan biasanya Telkomsel, Telkom Speedy misal. Bandwidthnya berapa? Silakan lihat bandwidthnya, misal berapa giga, 3 giga atau 6. Silakan diisi. Kemudian di sini silakan diklik tes upload. Ini nanti akan muncul berapa kecepatan internet kita dengan cara klik tes upload. Dan untuk tes download berapa kecepatannya, dan tes latency juga berapa kecepatannya. Kalau sudah isi semua, silakan diklik simpan. Nah, klik simpan. Oke. Kemudian lanjut lagi ke sanitasi. Silakan isikan sanitasi sesuai dengan data real yang ada di sekolah Bapak Ibu teman-teman OPS semua. Kita pilih yang pertama sumber air. Jika Bapak Ibu menggunakan sumber air dari air kemasan, silakan pilih kemasan, lodeng atau pump, pompa, sungai, atau air hujan. Silakan dipilih. Apakah sekolah Bapak Ibu menyediakan sumber air minum di sekolah? Kalau disediakan di sekolah, silakan pilih disediakan oleh sekolah. Jika disediakan oleh siswa, silakan pilih disediakan oleh siswa. Kalau tidak, silakan pilih tidak ada. Kemudian kecukupan air bersih. Kecukupan air bersih silakan dipilih. Kita hanya menggunakan air kemasan, maka akan terbatasi airnya. Berarti tidak cukup sepanjang waktu, maka kita pilih yang tidak cukup. Nah, jika cukup, silahkan pilih cukup sepanjang waktu. Kemudian, sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus. Di sini, jika sekolah Bapak Ibu menerima siswa berkebutuhan khusus, berarti sekolah harus menyediakan jamban yang bisa digunakan oleh siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Maka pilih ya. Jika tidak, silahkan pilih tidak. Kemudian tipe jamban. Nah, di tipe jamban ini silahkan Bapak Ibu teman-teman OPS memilih seperti apa jenis tipe jamban yang ada di sekolah Bapak Ibu. Angsa, telet duduk, dan jongkok. Cuplukan dengan tutup, jamban menggantung atau sungai, cupluk tanpa tutup, tidak tersedia jamban. Maka dipilih salah satu. Sekolah menyediakan pembalut cadangan. Apakah sekolah menyediakan pembalut cadangan? Maka kita harus memilih salah satu di antara ketiga ini. Kemudian jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan dengan kelompok. Jika dalam seminggu ada 2 hari, maka silahkan pilih. Jika lebih, silahkan pilih. Kemudian jumlah keseluruhan tempat cuci tangan. Nah, di sini dia akan otomatis masuk sejumlah sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Di sini akan muncul seberapa banyak tempat cuci tangan yang ada di dalam sarana dan prasarana sekolah kita.
Kemudian jumlah tempat cuci tangan yang rusak. Nah, ini juga otomatis muncul dari sarana dan prasarana sekolah. Kemudian, apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan? Jika iya, pilih iya. Jika tidak, pilih tidak. Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban. Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL. Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk atau motor tinja. Iya. Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas sesuai Permendikbud tentang standar Sarpras. Ya. Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan. Tidak. Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup. Iya. Pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin. Iya. Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah, ada dengan pemerintah daerah, ada dengan perusahaan swasta, ada dengan lembaga non-pemerintah. Kemudian diperoleh dari input Sarpras, read only. Nah, di sini dia akan muncul otomatis sesuai dengan apa yang sudah kita isi di dalam menu sarana dan prasarana sekolah. Kemudian, sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi informasi dan edukasi tentang sanitasi sekolah. Cuci tangan pakai sabun, ya. Cuci tangan pakai sabun di ruang kelas, tidak. Cuci tangan di toilet, iya. Di selasar, tidak. Di ruang UKS, tidak. Keamanan pangan oleh guru, iya. Di ruang kelas, iya. Di toilet, tidak. Di selasar, tidak. Di ruang UKS, tidak. Dan di kantin juga tidak. Oke, jika sudah selesai semua, silakan klik simpan. Jika Bapak Ibu memiliki data dinamis, silakan diisi dengan mengklik tombol plus di atas. Silakan isi data dinamis Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Kemudian kepanitiaan sekolah. Di sini silakan Bapak Ibu teman-teman OPS mengisi data kepanitiaan sekolah. Misal penanggulangan tindak kekerasan, maka silakan diisi. Begitu juga dengan background. Sampai di sini pembahasan kita kali ini di Dapodik semester genap tahun 2026 versi 26B. Nah, nanti kita lanjutkan di cara menyalin peserta didik dan juga rombongan belajar. Oke, sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman OPS semua, silakan di-like, di-share, dan di-subscribe agar tidak tertinggal informasi-informasi seputar jejak operator sekolah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.